Halo, halo. Jumpa lagi sama gue Tero di EST, Engineering Society Talks episode 13. Seperti yang udah gue bilang minggu lalu, di episode yang minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan ketemu sama satu narasumber yang menurut gue sih gokil gitu. Karena gue kenal banget sama dia nih. Gue kenal lama sama dia. Dia mentor gue dan mentor beberapa temen gue yang akhirnya memutuskan kita untuk kita berwirausaha, kalau bahasa Inggrisnya entrepreneur gitu. Jadi memang dia ini adalah biang keladi dari kami semua yang kami memutuskan untuk kami usaha sendiri. Oke, nggak lama-lama langsung Rohedi Cesar. Hey, gue nggak biasa manggil dia Rohedi Cesar sebenarnya. Ya panggilnya biasa aja lah. Makanya panggilan sayang kita ke dia, panggilan sayang kami ke mereka lagi ke dia adalah Ecang. Jadi nggak apa-apa ya? It's okay, nggak Oke, aja. nama panggung lo ya. Ecang. Cang, lu masih inget NIM lu, Cang? 2002 43 0167. Siapa? Banyak amat 0167. 067. Oh, berapa? 067. Oh, 067. 2002 43 067. 067 068-nya lu tahu siapa? 068. Enggak, 008 kelas gue. Oh iya. Iya dong, Oh di genap belakangnya gue itu si Yuki. Oh, Yuki. Nah, gue tahu. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan bahas sedikit berbeda dari episode-episode yang lalu, bahwa lulusan teknik itu nggak harus kok kerja di pabrik, nggak harus kok pegang mesin, kayak gitu loh. Oke, jadi dengan Ecang ini kita akan bahas sesuai dengan apa yang dia udah kerjain, gitu. Apalagi sekarang kan kita nih teknik ini ada 4, ada timbul satu lagi adik kita yang paling baru adalah sistem informasi. Nah, mungkin akan sangat berguna pembicaraan kami kali ini buat teman-teman anak-anak sistem informasi ataupun anak-anak teman-teman yang lain yang mau berwirausaha. Semoga bisa menjadi acuan sih. Oke, Cang. Ya, Sekarang ngapain aja, Cang? sekarang gue lagi duduk nih. emang kalau mau sama dia emang pertanyaannya mesti spesifik, bro. Gitu, jadi nggak bisa. Sekarang ya sibuk rebahan aja. Sibuk rebahan. Sekarang masih ngurusin Prestisa, ya Ya, kan? oke, masih ngurusin Prestisa. Ya Prestisa aja sih. Prestisa aja. Ya. Sama anak Ngurus anak, ngurus istri. anak satu ya, Anak satu. anak satu namanya Kalista. Kalista, istri satu. Anggun namanya satu. Satu ya, Satu untuk selamanya. satu Asik. untuk selamanya. Ih, bisa aja. Denger lagi nih di YouTube kan. Wah, nanti harus dipublish bagian ininya. Oke, Cang. Coba lu cerita lu, Cang. Lu masuk 2002, lulus tahun? Gue tahun berapa ya? Gue kuliahnya rada mundur dikit tuh. 6 tahun gue. 2008. 2008 gue Oh baru enggak, lulus. lu wisuda bareng gue kalau nggak salah. Iya. Iya kan, 2008. Kita wisuda bareng. Nah, yang menarik Sobat Teknik, yang menarik adalah tugas akhirnya. Itu sangat-sangat menarik karena pada saat itu kita lagi gaya-gayaannya lalu ngomongin semua mata pelajaran yang biasa kita pelajari. Nah, Bapak ini enggak gitu. Kalau nggak salah Sistem informasi gue. sistem informasi kan? Iya. Apa? Lu masih ingat judul TA lo? Lupa gue. Pokoknya tentang website juga sih itu. Seingat gue ini, penjualan Al-Qur'an melalui website. Iya, ya e-commerce ya. E-commerce. Sesuai banget sama ini sekarang. Iya, jadi memang dia udah mikirnya udah jauh dari dia tugas akhirnya lo pakai untuk lo kerja. Enggak sih, kerja mah gak ada hubungannya. Gue kerja waktu itu di Nestle ya. Enggak, sekarang maksudnya. Kalau sekarang ada hubungannya. Sekarang berhubungan kan. Di Nestle lu jadi apa? Jadi purchasing. Oh iya, purchasing, benar. Gue ingat dulu purchasing. Purchasing sama Markom pernah. Jadi lo lulus 2008, Nestle tahun Tahun 2008. langsung ya. Iya 2 tahun gue, setahun di purchasing, setahun di Markom. Dari Nestle cabut ke Nah itu gue bikin, udah mulai bisnis tuh. sendiri. Nah, Bisnis apa pertama, Cang? waktu itu kan gue bikin apa ya? Oh gue dulu awal-awal keluar itu sebenarnya gue sebelum lulus itu gue kuliah lama itu sebenarnya emang udah suka bisnis. Awalnya dulu yang gue bikin kayak
kayak konsultan warnet gitu. Jadi kalau ada orang mau bikin warnet, nah gue yang borongin tuh semua. Itu lu masih kuliah? Masih kuliah, gue udah bisa Oh nyambi tuh. udah bikin kayak gitu, makanya kuliah gue lama karena gue sibuk ngurusin gituan. Kalau lu nggak ngurusin gituan 4 tahun. Enggak juga sih. Dari situ emang gue udah hobi bisnis kali ya. Dari situ gue udah bisa biayain kuliah sendiri waktu itu. Oh gitu, Hasil sampai selesai. Jadi waktu itu gue 4 semester kan dibiayain sama abang gue ya. Terus semester kelima 4 tahun ya. Tahun kelima, tahun keenam dia ngelihat gue, nih anak kagak bener nih, kagak lulus nih. Abang lu tuh ya. Iya, diberhentiin duit Oh, kuliahnya. beasiswa stop. Iya. Gue malu dong minta duit sama dia. Heeh. Sialan diberhentiin gimana nih, gue pusing nih. Nah kebetulan gue udah bisa cari duit. Gue bisa waktu itu juga gue ada bikin perusahaan supplier alat-alat IT ke perusahaan batubara. Itu masih kuliah atau? Masih kuliah. Oh, itu masih kuliah. Iya, sama ngerjain warnet, terus sama gue masang jaringan. Nah itu dulu kerjaan gue kayak gitu. Itu gue bisa dapat duit tuh. Malah bisa bayar kuliah itu. Tahun kelima sama tahun keenam gue bisa bayar kuliah dari situ. Itu lo yang kerjain atau lo punya tim? Gue yang kerjain. Sendiri? Ya ada timnya, ada yang bantuin. Oh. Gitu. Enggak, di lapangannya pasti ada orang lain. Ada yang bantuin, ada yang bantuin. Gitu. Terus udah, terus 6 tahun dia, aku merasa wah kok nggak lulus ya, sayang banget udah nanggung gua nih. Akhirnya gue waktu itu memutuskan untuk gue stop tuh semua side job gue sama kerjaan-kerjaan kayak gitunya. Udahlah, Fokus balik kuliah. gue mau kerjain tuh KP gue kilat pokoknya waktu itu, KP sama TA. TA. 1 semester tuh. Gue lupa pokoknya, ya pasti dua kali ya, 2 2 semester, semester. nggak bisa 2 semester. Udah gue kerjain, dah yang penting lulus aja dah. Karena gue lulus, setelah lulus tuh gue bingung gue lulus mau ngapain nih. Kerjaan yang dulu ibaratnya kan kalau zaman dulu orang usaha gitu kan networking banget ya. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kita bisa pakai digital marketing ya. Iya. Kalau dulu mesti ketemu. Ibaratnya udah lost kontak sama networknya, circle-nya udah nggak ada. Iya. Gara-gara gue sibuk ngurusin kuliah. Heeh. Akhirnya gue ngelamar kerja. Waktu sebelum wisuda gue udah diterima waktu itu di Nestle waktu itu. Iya. Gitu ya, udah kerja 2 tahun. Di Nestle Simatupang ya. Iya. Gitu. Itu naik Mio tuh. Ingat banget lah. Kalau motor sejarah tuh masih ada. Ya. Karena dengan Mio itu Berjuang sama dia nih. kami berdua berjuang bersama, makan di emperan segala macam dengan menyedihkan. motor Mio itu. Makanya walaupun pajaknya udah habis, sama dia nggak dibuang tuh motor. Baru diperpanjang kemarin. Cang, lu kenapa mikir waktu lu TA, kenapa lu berpikiran itu, Cang? Ya karena emang gue suka aja di IT kali ya. Dari dulu mainan yaitu warnet. Ya gue jadi, gue merasa ke depan nih semua internet nih. Lu udah tahu informasi itu? Gua Dari waktu gue dulu kan gue kuliah teknik industri, tapi gue bisa masang jaringan wireless, bisa setting server. Itu gue belajar sendiri dari internet, dari Google, semuanya gue belajar. Oke. Gitu, makanya gue udah pemikiran. Terus belajar bikin website. Kebetulan gue waktu itu lagi suka ngulik bikin website. Iya. Dulu bikin website pakai Joomla gitu. Ya terus ya udahlah, TA-nya ini aja lah. Kan ada, mumpung gue bisa, ya udah gue kerjain. Oke. Terus kalau lu doyan IT, kenapa lu masuk ke industri? Dulu Kenapa nggak binus aja? Binus kan terkenal tuh. jadi dulu keluarga gue lagi nggak mampu, lagi pada ekonomi lagi kekurangan. Terus di negeri masuk daftar gue nggak keterima. Akhirnya suruh Atmajaya, ya udah Atmajaya kebetulan kan waktu itu teknik industri paling murah tuh. Iya, SKS Karena murah. kan masih belum terakreditasi. Udah pokoknya nyokap gue bilang pokoknya di Atmajaya aja deh. Mama percaya sama Atmajaya, akhirnya gue pilih Atmajaya. Iya, per SKS murah ya. Iya. Seharga sewa HT gua. Waktu masih murah. Akhirnya pilihannya kenapa teknik industri, karena murah. Iya. Mungkin kalau zaman dulu udah ada sistem informasi, lu ambil itu kali. Ya enggak juga, kalau mahal mungkin Oh, enggak. kalau mau juga enggak ya. Oke, terus kita masuk ke ini, Cang. Ke sekarang. Sekarang
yang lo kerjakan ini tergolong startup nggak sih? Ya startup kan sebenarnya definisi startupnya apa nih? Nah, menurut lo definisi startup menurut lo apa? Ya kalau yang sekarang lagi rame kan itu kan bisnis startup itu kan sebenarnya kan startup, start kan mulai ya. Heeh. Nah banyak yang lagi rame itu kan ini berarti startup itu adalah yang dimaksud startup yang di lingkungan para startup adalah Heeh. startup itu adalah bisnis bisnis yang baru mulai, bisnis rintisan berbasis platform digital Oke. gitu. Kenapa bisnis startup ini sangat menggiurkan? Karena para pemodal ya, para investor itu melihat zaman dulu dia bikin perusahaan dari valuasi mungkin dari 0 sampai segede misalnya Gojek gitu ya, atau 14 triliun gitu ya, sebesar Gojek itu memerlukan waktu puluhan tahun. Untuk bikin sampai sekarang. Iya, untuk sampai sekarang. Zaman dulu. Nah, jadi para investor itu adalah dia goalnya adalah menjual perusahaan, bikin perusahaan buat dijual. Oke. Goalnya. Nah, industri startup ini sekarang sangat wow sih. Makanya dia jadi melihat karena sistem informasi ini begitu cepat, jadi dapat membantu pertumbuhan perusahaan juga sangat cepat. Yang tadinya bikin perusahaan perlu waktu misalnya 20 tahun, 30 tahun. Contoh kayak Garuda gitu ya, atau itu udah berapa tahun. Kita compare sama si Gojek kita misalnya. Itu kan nilainya mungkin sama. Tapi perlu waktu berapa lama sih itu. Nah itu yang membuat si para investor yang biasa mainan saham, jual beli perusahaan, itu wah ini sangat menarik. Akhirnya dia bikin perusahaan startup nih, kita mau invest di perusahaan berbasis platform digital. Di invest, goalnya apa? Goalnya adalah ya itu tadi, dijual lagi. Contohnya kayak si Gojek kan mau merger atau mau IPO. Nah itu jadi dia mikirnya bukan cuman untung 1-2 tahun. Tapi udah mikirnya itu bukan perusahaannya harus untung, bukan, tapi perusahaannya kalau dijual untung. Oke, ya. Bisnisnya bukan di bisnis dalamnya, tapi bisnisnya adalah jual beli perusahaan. Jadi namanya bisnis purna jual lah ya. Apa tuh, kayak gimana tuh? Purna jual, jadi lu punya barang terus lu jual lagi, nah, tapi nilainya lebih. Barangnya itu kebetulan perusahaan. Betul. Gitu. Kebetulan barangnya perusahaan. Tapi sekarang kan juga nggak, sekarang jadi berkembang ya startup itu, juga nggak cuman platform digital ya. Banyak juga kayak F&B itu kan diinvest juga tuh sama investor kayak misalnya kayak apa ya, kalau di China ada Luckin Coffee, kalau di sini mungkin kayak House kali ya. Iya. Ya kayak gitu, itu kan diinvest kan udah mulai masuk F&B. Ya mereka pertumbuhannya bisa cepat juga karena pakai mungkin digital marketing, jadi langsung naik cepat. Gitu, itu jadi itu definisi startupnya ya. Iya. Terus tadi pertanyaan lo apaan? Kerjaan lo, kantor lo, apa usaha lo sekarang termasuk itu nggak? Kerjaan gue sekarang termasuk itu nggak? Kalau definisi startupnya adalah bisnis yang baru dimulai dengan platform digital, mungkin iya. Oke. Tapi untuk dijual kembali? Nah itu no comment. Kenapa gue ngomong gini teman-teman? Sobat teknik. Sudah banyak yang karena gini, karena mungkin sedikit tentang apa sih perusahaan. Kalau lihat di kaosnya dia, kasih lihat dulu dong kaosnya. Nih, Nah, Prestisa ini florist. Awalnya bermain bunga, florist, segala jenis bunga ada, tapi berskala nasional ya. Berskala nasional, jadi seluruh Indonesia. Mungkin gue cerita dulu kali ya Prestisa itu apa. Ntar lo, kenapa bunga dan kenapa Prestisa? Cang, lu cerita Cang. Kenapa bunga dan kenapa Prestisa? Yes. Mungkin Prestisa itu apa dulu kali ya? Boleh. Jadi Prestisa itu awalnya adalah cuman dagang bunga aja tadinya. Maklar bunga. Maklar awalnya. Yes. Awalnya gue belajar digital marketing tahun 2010 tuh, belum rame seperti sekarang. Wah itu indah banget dulu.
dapat duit gampang banget tahun 2010. Terus akhirnya gue cuma bikin website terus gue SEO-in websitenya, naik di halaman pertama misalnya ada orang nyari toko bunga Bekasi, Jakarta, Itu tinggal klik ketik tuh ya. ya website gue muncul, diklik, orang beli, orang nelpon gue tuh, gue jawab teleponnya, bisa mau beli bunga ini, oh ya bisa, nanti orang itu transfer ke gue. Habis itu gue biasanya ke florist dekat, gue dulu di Bekasi ada di daerah Gunadarma tuh. Iya. Di Di pinggir jalan ya. Malang ya, florist pinggir jalan. Nah gue kesana minta harga reseller. Nah udah awalnya cuma gitu doang. Bisnis prosesnya simpel banget awalnya gitu, jalanin tuh 1 tahun 2 tahun. Nah ya udah sampai sekarang, mungkin gue mulai dari 2012 ya. Sekarang 2021 ya, berarti udah 9 tahun. 9 tahun. Nah awalnya gue cuman maklaran dong tuh, bikin website kayak gitu, dapat order gitu ya. Nah sekarang sudah lebih meluas, sudah bekerja sama dengan mungkin sekitar 5.000 UKM florist, cake, sama mungkin 10.000 kali kalau sekarang. 10.000 UKM seluruh Indonesia. Nah mereka bekerja sama gua untuk jadi mitranya Prestisa. Jadi kalau gue dapat order, gue lempar ke dia. Nah saat ini kita lagi bikin platformnya, aplikasinya. Udah jalan sih aplikasi si mitranya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya florist ingin join sama kita, nanti bisa hubungin aja, terus nanti download aja aplikasinya Prestisa Partner. Nah nanti udah ada. Itu nanti register. iOS ada, App Store ada dua-duanya. Nah ini lagi kita kembangin lagi, jadinya nanti kita itu Prestisa itu platform all about flower in Indonesia. Oke. Cuman flower aja, yang cake? Ya itu nanti perluasannya ke situ. Tapi memang udah jalan. Jadi kalau yang lain mungkin bikin platform, baru bikin ekosistem. Nah kalau gue ekosistemnya udah jadi, baru lo bikin platformnya. Nah ini lagi bikin platformnya. Ini kan gue juga lagi mau ngebangun tim developer di Solo. Nah itu mungkin ada sekitar 10 lah sampai 20. Itu untuk 20 orang. flower. Iya untuk ngembangin platformnya Prestisa. Kenapa di Solo? Ya tahu sendirilah di Jakarta mahal banget bos. Apa aja nih? SDM-nya. Waduh. Di sana kita bisa saving itu mungkin sepertiganya. Tapi lo maksudnya supervisi lo gimana? Ya ada orangnya kan, gue juga udah ada, maksudnya udah ada yang ngurusin. Lo harus bolak-balik nggak ke sana? Enggak kan kita bisa remote semua. Bisa remote. Ya meskipun gue setiap bulan juga kan bolak-balik ke Solo ya, mudik ya sama istri ya. Iya. Rumah mertua ya. Gitu. Kalau kantor sekarang di mana? Kantor kita sekarang di Summarecon Bekasi. Ya mungkin yang di Solo juga paling pakai co-working space itu. Oke. Kalau yang di Summarecon Bekasi? Ya udah punya kantor sendiri lah ya. Belum. Oh belum. Ya emang gue nggak rencana, karena kalau gue beli, pertumbuhannya Prestisa itu di saat non pandemi ya, itu sangat cepat sekali. Gitu misalnya, jadi kayak tahun lalu itu kita sebenarnya sebelum pandemi itu gue baru nambah kantor, baru kerja 3 hari pandemi, sial banget tuh. Iya gue tahu banget. Mungkin tiap 6 bulan itu kita nambah kantor. Kalau normal atau? Kalau normal. Maksimal 1 tahun kita pasti kemungkinan nambah kantor. Karena karyawan lo nambah. Sekarang ada berapa? Sekarang karyawannya ada sekitar 100-an lah. 100-an. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi itu kemarin sampai udah 100-an. Terus pandemi berkurang. Penyesuaian. Terus sekarang udah 100 lagi. Oh udah balik normal lagi. Balik lagi normal 100. Ini lagi mau gas lagi nih. Mau gas lagi. Oke. Nah, yang kayak tadi ada sedikit terbersit cake. Itu apa? Ya sama aja sebenarnya konsepnya kayak. Namanya apa? Prestisa bukan? Prestisa. Jadi nanti semua di Prestisa, semuanya jadi satu di Prestisa semua. Oke. Gitu, itu sama aja kayak bunga, cuman cake.
Jadi itu nanti teman-teman yang bisa bikin cake, ibu-ibu rumah tangga, bikin cake gitu di seluruh Indonesia, mereka bisa membuat cake, tapi bingung nih mau masarin kemana. Nah itu bisa join sama kita, bisa kerjasama sama kita. Jadi mereka tinggal nunggu aja di rumah, handphonenya bunyi, ada order, bikin. Jadi kayak driver Gojek nanti ada notifnya. Iya. Jadi konsepnya sama ya sama Prestisah ya. Sama. Maklar ya. McLaren. McLaren. Iya, McLaren. Cake dulu kan kalau nggak salah lu juga main parcel. Ya masih juga. Jadi bunga, parcel, cake, ada lagi. Bikin kos-kosan nggak jadi, Cang? Ya itu mungkin di luar Prestisah lah. Abis cake apa lagi? Ya ada nanti planningnya panjang. Planning panjang ya? Belum berani dipublish, itu nanti gede banget. Yang udah jalan tapi 3 inilah ya. Nah, nanti rada sedikit melebar lagi dari yang ada sekarang. Oke. Nah, Cang, yang tadi kita udah bahas bahwa sekarang ini kan ada teman-teman kita dari sistem informasi yang which is mereka ini masih tergolong sangat-sangat baru nih di kita. Gitu yang kita terbiasa berjalan bertiga, mesin elektroindustri, sekarang ada sistem informasi gitu. Sebenarnya dengan keberadaan lo di sini bisa menerangkan ke mereka sebenarnya kedepannya dunia gimana sih, Cang? Kedepan dunia Maksudnya dari sisi perdagangan, dari sisi pekerjaan. Ya kedepan itu dunia itu ya seperti sekarang ini kan, setelah pandemi ini kan kita punya keterbatasan untuk bergerak ya. Nah setelah terbatas ini semua orang nggak mau dipaksa online. Nah dunia itu ya ke depan itu semua ya mungkin kita robot banyak robot-robot diciptakan. Mungkin manusia itu nanti akan bersaing sama robot. Nah harus punya skill mungkin ke depannya itu. Contohnya kan kayak di luar negeri ya, waktu itu gue pernah baca kayak lawyer itu juga udah berkurang karena kan udah ada robot yang kayak tadi si Eric ya bikin IoT ya. Ya IoT itu kan sebenarnya kan kayak yang teman gue bikin tuh kalau yang di jalan tuh buat tilang. Nah itu kan sebenarnya kan IoT juga kan. Pakai AI. Nah itu kan sebenarnya udah ngurangin, itu kan sebenarnya robot gitu. Nah itu udah ngurangin tugas polisi. Oke, banyak orang rebahan dong ya. Benar. Nah itu nanti temen-temen ini harus mampu punya skill lagi nih, karena pekerjaan-pekerjaan lama ini banyak digantikan oleh robot gitu. Nah lalu dari misalkan buat anak-anak sistem informasi, teman-teman sobat-sobat teknik sistem informasi, kalau gua mau KP boleh nggak sih? Wah, boleh banget. Karena memang setahu gua di perusahaannya Ecang ini nih banyak banget anak KP gitu. Nah, ada anak Atma, Cang, di situ. Anak Atma, aduh gue sebenarnya juga sedih. Gue sebenarnya dalam hati juga, gue pengen banget nih anak Atma nih masuk nih di kantor gue ya. Tapi selama ini HRD gue atau yang apply isinya malah anak-anak negeri, misalnya ya yang negeri Depok, yang negeri Jogja ya, terus negeri Bandung. Nah itu banyak malah mereka kerja praktek di gua magang. Gue kadang dalam hati juga pengen banget nih gimana sih nih anak-anak Atma supaya magang di gua. Nah kebetulan tadi dengar lo bilang ngomong ada sistem informasi di sini ya, wah harusnya bisa banget tuh magang di tempat gua. Tapi lo open ya? Open banget. Caranya bagaimana? Caranya itu buka aja hrd.prestisah.com, nanti di situ ada klik join. Itu website. Ya. Website hrd.prestisah.com. Nah, itu di situ ada profil mengenai Prestisah ya. Tentang culture-nya bagaimana bekerja di Prestisah. Nah, nanti teman-teman kalau tertarik di bawah ada tombol join itu. Diisi aja datanya, nanti HRD kita nanti akan hubungin. Oh, jadi dari tim lo yang akan hubungin mereka. Gitu. Kalau nggak kirim email aja ke hrd@prestisah.com, bilang aja permohonan magang. Oke. Gitu. CC gua deh. Nah, tuh apalagi yang kurang. Tapi itu pasti boleh lah ya. Pasti boleh. Nggak ada standar IPK kan?
Nggak ada lah. Nggak ada lah KP standar IPK. Ya tapi kalau bisa yang jangan yang apa, gue kalau sekarang mungkin buat sistem informasi butuh yang programmer kali ya, gue lagi butuh banyak. Heeh. Maksudnya jangan yang nol banget. Iya yang Semester 1 minta nggak bisa apa-apa, soalnya gue juga bingung nggak sih. Iya, KP semester berapa sih? Semester 5 6 6 kalau ya. nggak salah. Iya, 6 ya. semester 6. Jadi buat teman-teman sistem informasi udah teropen banget. Oh, gue bingung nih mau KP di mana. Ayo, mumpung punya alumni yang punya perusahaannya sesuai dengan minat kalian. Ayo, tadi udah dikasih tahu tuh, lo buka HRD, webnya hrd.prestisa.com .com atau lo bisa email ke hrd@prestisa.com cc ke Selesai ke nggak usah lah nanti ini. nggak usah. Spam email gue spam. Atau kalian bisa mungkin Prestisa tuh apa aja sih apa aja yang dikerjain, lo bisa lihat di Instagramnya prestisa.id ya, _ID ya. prestisa_id itu semua ada di situ, apa aja mereka kerjain, mereka jualannya apa aja, dan perkembangan mereka seperti apa ada semua di situ. Oke, Tang, trivia question. Nah, ini gue ada pertanyaan, lo tinggal jawab aja. Nggak usah yang susah-susah ya. Enggak susah. Ini apa itu gitu ya. Nah. Oke, gue ada beberapa pertanyaan. Pertama, cepet ya, nggak usah mikir nih. Ya, Karyawan atau wirausaha? ya wirausaha lah. Bos atau leader? Leader lah kalau gue. Owner atau founder? Owner apa founder? Owner atau founder? Founder lah. Founder, karena owner belum tentu founder. Nih kita ngomongin yang mana nih? Gue bingung nih owner apa. Umumnya aja kalau owner, kalau founder abis itu perusahaannya dijual kan owner barunya bukan founder lagi. Ya owner lah. Owner atau founder? Owner apa founder ya? Kalau sekarang gue statusnya owner. Ya udah. Owner dua-duanya gue. Enggak. Dua-duanya owner dan founder. Oke, solo karir atau teamwork? Teamwork lah. Nah, ini yang paling lo suka ngomong sama gue nih. Profit atau growth? Profit atau growth? Kalau sekarang gue udah 9 tahun sama menjalankan Prestisa, gue nggak pernah mikirin profit. Growth terus. Oke. Gas terus. Jadi profit atau growth adalah growth. Growth terus. Gas terus. Masih muda. Iyalah, lo mau pensiun dini kapan? Nggak boleh pensiun. Oh, nggak nanti boleh gua. pensiun. Oke, rencana ke depan mau bikin apa lagi? Rencana ke depan mau bikin apa lagi? Tetap di Prestisa. Oh, gua tahu lo mau bikin apa. Apa? Mau bikin rumah ya? Oh itu gue lagi bangun. Oh, iya. Bikin rumah atau mau bikin ini adiknya Kalista. Itu juga lah. Itu juga ya. Cang, saran buat adik-adik yang masih aktif kuliah nih. Karena mungkin sekarang kan mereka kesulitan dengan online. Terus kira-kira ke depannya haruskah mereka bingung gue mau kerja apa nih? Atau gimana saran-saran lu buat Ya dunia sekarang semua sudah digital. Zaman gua lulus sama zaman sekarang lulus, kalau menurut gua zaman kita lulus itu masih susah banget nyari kerja, mau usaha juga mulai susah banget. Zaman sekarang itu kalau menurut gua ya, kalau lu lulus kuliah terus maaf ya mungkin terlalu kasar atau gimana ya, mungkin kalau lu lulus kuliah terus masih bingung nyari kerja, itu sebenarnya kalau menurut gua itu nganggur itu pilihan kalau zaman sekarang. nganggur itu pilihan? Di luar pandemi ya. Ya maksudnya kita bisa awal-awal narik Gojek dulu. Oke. Ya kan? Jualan online gitu. No gengsi ya. Ya meskipun gak laku gitu ya kita jualan sehari satu nggak apa-apa kok, kita tinggal posting di IG asal-asalan aja dapat satu order ya nggak apa-apa. Artinya kan kita nggak nganggur. Gitu. Terus sama lu punya apa di Tokopedia lu jualin. Udah banyak kok teman-teman gua barang dari Tokopedia diupload lagi di Shopee jualin begitu. Iya, Ya maksudnya buat teman-teman zaman sekarang itu gampang banget kalau cuma nyari uang doang ya. Jadi mungkin yang pertama mungkin teman-teman itu harus belajar digital marketing itu sebenarnya basic kali ya untuk semua bidang ya. Kayak di kantor gua HRD pun gua ajarin digital marketing, gimana caranya ngerekrut orang pakai digital marketing. Oh gitu. Ada lagi tuh ilmunya ya.
Ada. Jadi ilmu-ilmu digital marketing kita praktekkan di divisi HR Di sisi lain bisa. Ya? Jadi kalau menurut gue digital marketing itu penting banget. Gimana lu bisa jual diri lo nih. Gitu. Itu pesan gue sih paling utama mungkin belajar tentang digital marketing kali ya. Sama ke depan tuh belajar namanya big data kali ya. Big data itu juga sangat penting sekali. Karena nanti tuh kayak AI itu semua basicnya adalah big data. Gitu. Kalau dijalannya big data apa, gue nggak usah jawab dah. Pokoknya caranya di Google. Panjang itu. Jadi belajar digital marketing nggak harus anak sistem informasi sih ya? Enggak. Nggak harus kan, misalkan kayak gue anak mesin. Karena mindsetnya memang terkadang anak mesin adalah ya gue kerja di pabrik. Sebenarnya belajar digital marketing itu cuma belajar kita pelajarin algoritma sih. Algoritmanya si Facebook, Google, Instagram, Twitter. Mungkin lu nyari kerja aja kalau lu paham algoritmanya si sosial media itu, lu bisa dapat kerjaan gampang banget. Kalau lu paham ya. Iya. Gitu. Jadi memang oke lah, kita udah tidak harus mengkotak-kotakan gue harus, karena gue fakultas ini gue harus kerja ini ya, karena gue fakultas ini gue harus kerja ini. Tapi memang ilmu digital marketing ini bisa kepake di mana-mana kok. Karena memang kedepannya memang akan mulai seperti itu ya. Lu cukup punya keahlian satu aja udah cukup. Abis itu lu tinggal jualin di pakai digital marketing. Jualan tuh ya. Udah laku. Karena Bapak ini adalah mentor dari Momota Communication, mentor dari BBCom dan Mozara. Buat owner itu pasti udah wow, udah lo nggak usah datang ke sini lagi kalau lo belum berhenti kerja. Nah, itu kata-kata terakhir yang di kuping gue yang dia ngomong. Karena gue belajar sama Echang 3 kali, keempat kali gue nggak boleh datang sebelum gue resign. Sesat dah. Enggak, itu pengalaman kami masa lalu. Oke. Cang, 25 Juli 2021 itu ada lustrum, Cang. Iya. Oke, kalau 5 tahun yang lalu Presisa itu salah satu dari sponsor ya. Nah, tahun ini gua nggak tahu, dan itu bukan perusahaan gua juga sih. Gitu loh. Mungkin ada dari pihak panitia sudah menghubungi Presisa atau belum, saya tidak tahu, tapi memang Juli ya? Juli. 25 Juli 2021, karena sekarang kan lagi pandemi begini, memang event yang diizinkan oleh pemerintah adalah online. Jadi mau tidak mau, walaupun rasanya nggak enak, nggak bisa ketemu satu sama lain, nggak bisa nge-link gitu ya. Kalau offline kan kita bisa ketemu, tapi dengan online ini kita bisa ketemu, tapi memang online jatuhnya. Nanti lewat mananya panitia akan, info detailnya akan ada di setiap media sosial, ada di Aku Teknik, ada di Social Engineering Society Talks Instagram, dan yang lainnya juga ada nanti info-info detailnya. Nah, lu mau ketemu siapa, Cang? Ntar, Cang. Mau ketemu lu lah. Gila, ketemu gue tiap hari, ketemu gue. Karena gue tahu sebagai seorang owner atau founder, paling terbaik adalah untuk lu nge-link. Ya, waktu itu kan lu mampir ke kantor gue cuman mau ketemu ownernya siapa? Oh, Kopi. udah nggak usah diomongin lah, enak lah. Mau ketemu owner perusahaan lain, artinya apa? Nge-link itu penting, gitu kan? Lo mau ketemu siapa, Cang? 2002 lah. Ketemu lo lah. Desktop. Penting banget ketemu lo, gile. Lu sebut satu anak 2002, industri, sesi lo, yang lo pengen ketemu. Selain Mozara deh. Lain Mozara. BBCom kelas gue, bukan kelas lo. Nggak ada lah. Nggak tahu ya, ketemu aja sama. Atau semua. mungkin teman-teman yang mau ketemu anak-anak informasi atau anak-anak yang mana yang lain, mau ketemu dengan Bapak ini, ayo kita datang ke Lustrum. Nanti linknya akan dikasih tahu ada di mana. Ayo datang ke Lustrum. Atau yang mau japri Bapak ini punya Instagram kok. Echang punya Instagram. Cesar Rohedi nanti ada nih. Oke, nanti ada Cesar Rohedi, bisa di-follow. Di bawah sini di bawah. Nah, di bawah sini bisa di-follow. Kalau mau ditanya-tanya orangnya fast respon banget. Gua nggak ngerti, nggak ada kerjaan juga. Emang pegangin handphone mulu. Fast respon, gue posting apa langsung sama dia di komen gitu. Fast respon memang. Emang kerjanya di handphone. Hari-hari kerja di handphone.
Oke, jadi memang buat kesimpulannya adalah buat teman-teman ke depan itu lebih mengutamakan digital marketing. Oke, jadi jangan terpaku dengan satu mindset yang gua anak teknik mesin, gue bisa bikin apa bla bla bla. Enggak kok, sekarang bisa kita kerjakan dengan semua digital marketing ini. Oke, apalagi anak-anak sistem informasi. Lebih banyak yang bisa kalian kerjakan lagi karena memang eranya udah era digital ya. Gitu. Oke, Cang, ini ada merchandise dari Lustrum. Ini lu beli dong, ntar dong. Siap. Tokopedia kok ini. Ada tumbler 2, yang ini tumblernya ada temperatur ya, Cang. Nah, tapi ini baterainya habis. Ya. Gitu. Ada 2 dan ada masker. Maskernya ini dia 3 ply. Ada 2 warna, biru sama orange. Kalau ini kan dasarnya biru, logonya orange. Ada lagi yang orange, logonya biru. Gitu. Ini 3 ply, aman buat mengantisipasi si koron ini. Oke. Ada lagi lo mau bicarakan, Cang? Apa nggak ada lah. Oke, jumpa lagi minggu depan sama gue. Gue nggak tahu minggu depan masih sama gue apa udah sama Abang Moses. Karena kami rada rindu juga nih dengan Abang Moses ini. Oke, minggu depan kita akan ketemu dengan narasumber yang tidak kalah gokilnya, tidak kalah kerennya, tapi yang penting bermanfaat. Bermanfaat buat tubuh, jiwa, dan roh kalian. Oke. Sampai jumpa minggu depan dengan EST, Engineering Society Talks, di episode berikutnya. Ciao.